Selamat berjumpa kembali, wahai para pembelajar. Masih di elemen rancang kota yang bisa dirancang, urban design element. Nah, di sini saya akan ajak Anda melihat berbagai macam contoh bagaimana elemen-elemen arsitektur kota itu bisa dirancang agar bisa dinikmati dan memberikan makna ya oleh warga kota, dan akhirnya membuat kesan yang positif terhadap kota itu. Masih urban design element ya. Ada 8 elemen yang bisa dirancang untuk mewujudkan kota yang baik, dan kali ini kita akan membahas 4 elemen: pedestrian ways, signage, activity support, dan preservation. Pedestrian ways, ini satu contoh, satu ilustrasi yang sudah menggambarkan ya kira-kira wujud apa yang ingin digambarkan dalam ketika kita merancang sebuah pedestrian ways ya. Satu tempat yang nyaman orang berjalan kaki. Bahkan ini menjadi public space ya. Kita lihat anak-anak bermain-main di situ, aman dari kendaraan bermotor. Nah, ini di Beijing, di Wangfujing ya. Jadi sering jalan kendaraan bermotor ini jika dia padat oleh aktivitas manusia, jalan ini ditutup untuk kendaraan ya, seperti di Wangfujing ini. Jadi akhirnya karena dia tidak ada kendaraan yang masuk di sini, maka orang enak saja duduk-duduk di sini, kemudian senam-senam poco-poco. Bukan ya, ini tai chi ya, karena di Beijing ini tai chi bukan poco-poco ya. Indonesia juga punya ya, ini yang awal-awal pedestrian yang jalur pedestrian yang dibangun dengan begitu luas di kawasan Salemba ya, di depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Enak ya jalan-jalan di sini ya. Bahkan di Jakarta pun sudah mulai diuji cobakan bagaimana penyandang disabilitas itu tetap nyaman, sehingga mereka tidak terkurung ya, hidup dari belas kasihan orang lain, tapi juga bisa menjadi bagian masyarakat yang sama-sama bekerja, beraktivitas, dan melintasi area-area kota dengan aman dan nyaman selayaknya pejalan kaki biasa. Yang kelima, elemen kelima adalah signage ya. Ini singkatnya adalah sistem penandaan sebetulnya. Tetapi secara lebih khusus Pak Sirvani membahas tentang outdoor advertising, OA ini ya. Jadi memang harus dikelola supaya outdoor advertising itu ada bagian dari elemen kota. Ya, sebelumnya kita pernah lihat ya urban land market ya. Kota itu kan tempat seperti gula ya, membuat semut masuk. Jadi orang beriklan juga di situ. Tapi bagaimana outdoor advertising itu diatur supaya dia tidak mengganggu kenyamanan, estetika, dan kualitas kota secara keseluruhan. Sebagai contoh, ini beberapa kota-kota di Asia mengatur outdoor advertisingnya. Misalnya kota Singapura ya, kota yang terkenal sangat strict, sangat tegas dengan aturan. Fine city, salah sedikit di penalti ya. Maka outdoor advertising itu tidak banyak mendapatkan tempat ya. Mereka hanya bisa ditempatkan di bus shelter misalnya, atau pada dinding-dinding bangunan. Sementara di Bangkok ini agak lebih loose ya, hampir mirip dengan kota-kota di Indonesia. Jadi outdoor advertising masih bisa ditempelkan di atas bangunan atau di samping bangunan. Nah, kalau ini Hong Kong. Nah, Hong Kong ini kota yang sangat padat. Jadi tidak ada tempat untuk meletakkan outdoor advertising. Sehingga akhirnya iklan-iklan ini tuh menempel pada bangunan, baik di samping atau di atas. Saking padatnya kota ini. Nah, kalau ini Jepang. Nah, kalau Jepang itu sebetulnya aturan itu muncul karena tradisi. Jadi nggak enak kalau kita melanggar aturan itu, bukan karena dihukum, tapi kok nggak enak dengan yang lain. Maka Anda lihat di sini outdoor advertisingnya banyak sekali, tapi rapi, tertata ya. Karena Jepang juga punya proporsi-proporsi tradisional ya, seperti ken, tatami gitu, sehingga ketika orang menata apapun, termasuk menata outdoor advertising itu, dia memperhatikan proporsi dari bangunan dan memperhatikan proporsi dari iklan yang lain gitu. Indonesia, oke. Nah, Indonesia itu negeri yang kreatif ya. Jadi suatu saat di Bandung pernah muncul nih outdoor advertising yang luar biasa, bentuknya kreatif sekali ya. Ada yang halte, ada yang lampu, ada yang landmark, ada yang jam. Namun sayang ini tidak berlangsung lama karena memang izinnya hanya sebentar. Yang keenam adalah activity support ya. Dukungan karena ada aktivitas tertentu. Anda mungkin pernah ke Singapura dan pernah jalan-jalan ke Orchard Road. Road itu adalah the street, itu adalah elemen arsitektur kota, elemen fisik. Tapi nggak enak kalau di situ kalau Anda nggak jajan pada es potong ini yang dijual oleh senior citizen ya, orang tua ya. Gitu. Nah, jadi bagi kami ya, bagi beberapa orang mungkin dan termasuk kami, es potong di Orchard ini adalah aktivitas yang mendukung karakter atau pengalaman menarik di jalan ini. Karena ini menjadi khas gitu ya, ketika orang-orang tua dihargai dan mereka tetap bisa memaknai hidup masa tuanya dengan berjualan, dan apa yang dijual itu bisa membuat senang orang lain, bisa membuat anak-anak ya.
Nah, ini di Semarang ya, ada namanya Taman Indonesia Kaya. Kalau dulu namanya Taman KB. Anda lihat tamannya sepi gitu ya. Karena memang ini sebetulnya pertigaan ya, dia diapit oleh jalan-jalan besar yang membuat orang agak kurang nyaman menyeberang ke situ. Nah, yang mendukung taman ini ramai adalah yang justru lebih banyak dikunjungi orang adalah di seberangnya, yaitu Tahu Gimbal. Jadi Tahu Gimbal itu sebenarnya bisa mensupport aktivitas di Taman Indonesia Kaya. Elemen yang ketujuh adalah preservation. Contoh negara atau kota yang mengawal ketat ya atau memberikan peraturan ketat bangunan-bangunan bersejarah itu adalah Singapura ya, ketat sekali ya. Jadi bahkan ada insentif buat pemerintah untuk pemilik bangunan ini merawat, mengecat, memperbaharui bangunan-bangunan tuanya. Di tempat lain ini menjadi estetika yang sendiri yang khusus karena dia bisa menarik wisatawan. Contohnya di Malaka ya. Jadi kalau ke Malaka pasti ke kawasan heritage ini. Ya, Indonesia punya Kota Tua Jakarta ya. Dia dulu pernah menjadi bandar termegah di Asia Tenggara dan sekarang sudah terjadi. Ini adalah foto-foto ketika Kota Tua Jakarta direvitalisasi. Kita juga punya Kota Lama Semarang ya. Ini juga eksotik sekali ya. Malam hari ada lampu, kemudian ada elemen wisata ya yang dulu kalau saya orang Semarang dulu ini tempat paling angker ya, tapi sekarang jadi tempat wisata. Nah, ini yang cukup menarik ya, yang justru terjadi di negara-negara maju. Preservasi itu bukan hanya sekedar untuk wisata, tetapi sebagai kembali urban artifact ya. Ini di Sydney, suatu jembatan di bawah. Anda lihat di situ ada plakat yang menunjukkan siapa saja yang berjasa dalam membangun jembatan ini. Sehingga ini adalah artifak yang menandakan bahwa kota Sydney itu dibangun oleh jasa dari beberapa orang. Sehingga siapapun yang nanti akan ke Sydney akan terdorong bahwa saya pun bisa memberikan kontribusi terhadap kota ini. Nah, ini adalah kesimpulan ya. Kalian baca dengan baik ya, karena ini menjadi soal di dalam ujian nanti. Ini adalah akhir dari tayangan tentang urban design elemen ya. Nah, sebagai arsitek ya, tentu kita punya tanggung jawab untuk memandu pada perwujudan lingkungan binaan yang lebih baik, termasuk lingkungan perkotaan. Di sini memang kita perlu pengetahuan ya tentang bagaimana elemen-elemen suatu lingkungan binaan seperti elemen arsitektur kota yang terjadi pada masa lalu berkembang dan kekuatan apa yang membentuknya. Namun kita juga perlu wawasan contoh-contoh elemen arsitektur kota bagaimana yang bisa dirancang untuk membuat kota itu menjadi asik untuk dinikmati, menjadi berkarakter dan membuat pengalaman-pengalaman menarik untuk memberikan kesan yang bagus bagi kota itu. Masih ada elemen arsitektur kota lain yang akan kita pelajari lebih dekat dari tayangan selanjutnya. Sampai jumpa.